dan saat sekarang juga menjadi financial planner. Terus bertemu dengan teman-teman yang satu visi, satu tujuan, kami membentuk fingram.id, Fingram Indonesia. Nah, sebelum kita mulai webinarnya, saya akan bacakan peraturan webinar terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, ponsel Anda tersambung dengan internet yang stabil. Yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kolom percakapan. Dimohon untuk menggunakan bahasa yang sopan dan pantas. Yang keempat, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Yang kelima, jika peserta membutuhkan rekaman webinar, silakan menghubungi admin @fingram.id melalui grup Telegram untuk keterangan lebih lanjut. Yang keenam, bagi yang memerlukan e-sertifikat, silakan menghubungi admin @fingram.id melalui grup Telegram. Sertifikat akan dikirim paling lambat 7 hari kerja, tidak termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional melalui Telegram. Selanjutnya, next, Ko Geri. Nah, dan nanti di akhir sesi akan ada quiz Kahoot. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mencatat materinya baik-baik ya. Dan nanti kalau misal ada pertanyaan, bisa di-hold dulu aja. Dicatat dulu, nanti ditanyakan waktu sesi Q&A setelah quiz berlangsung. Terus, Ko Geri. Nah, perkenalkan dulu tentang Fingram ini apa sih, Kak, sebenarnya? Nah, Fingram itu adalah platform edukasi keuangan khusus pribadi yang pertama di Indonesia dengan kurikulum terlengkap dengan harga terjangkau. Nah, kami bercita-cita agar seluruh rakyat Indonesia bisa belajar keuangan mulai dari nol tanpa perlu mengeluarkan banyak uang dan biaya dan waktu. Terus harapan kami setelah mengikuti kelas ini, kalian juga akan membantu bangsa Indonesia dengan mengajak teman-teman kalian belajar mengenai keuangan. Without further ado, happy learning. Sebelum mulai webinarnya, saya akan membacakan profil dari speaker kita kali ini. Kakak saya ini dulunya pada mulai tahun 2014 sampai 2018 bekerja di salah satu bank internasional. Kemudian mengikuti menjadi dan tahun 2020 kemarin resmi menjadi Certified Financial Planner. Kalau misal teman-teman nanti ada yang pengen jadi Certified Financial Planner, bisa ikut kursusnya, ini lumayan. Agak mahal juga biayanya, jadi bisa menabung dari sekarang. Dan sekarang juga jadi financial content creator dan jadi co-founder dari fingram.id. Dan kakak saya ini bernama Stefano Geri Strisno MBA CFP. Tanpa menunggu waktu lama lagi, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ko Geri. Oke, selamat pagi teman-teman, rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Fingram, webinar kita yang kedua kali ini, gitu kan? Ya, hari ini gitu ya, kita mau bahas, kita mau sharing-sharing lah, nggak akan saling menggurui gitu ya, mengenai apa tuh financial planning gitu, teman-teman. Kita akan bahas lebih dalam gitu mengenai apa itu financial planning. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini gitu ya, izinkan saya untuk sekilas sharing gitu loh. Financial planning itu nggak cuma berguna nih untuk orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang uangnya banyak, bingung asetnya dikelola di mana aja, jadi butuh financial planner. Enggak kayak gitu. Bahkan sejak kita setelah lulus kuliah gitu, kita mulai bekerja, kita punya penghasilan, nah dari situ tuh kita perlu sebenarnya mengelola keuangan kita. Kalau saya boleh sharing gitu ya, saya kan ini juga ya masih muda lah, generasi milenial juga kan kayak gitu. Saya juga dulunya juga kuliah. Setelah lulus kuliah, puji Tuhan saya juga diterima di salah satu bank asing di Surabaya kan kayak gitu. Nah, namanya bank asing gitu kan. Kalau kita compare dengan teman-teman yang satu angkatan, yang satu bekerja di perusahaan biasa,
yang satu bekerja di perusahaan asing. Pasti kan salary-nya sedikit lebih tinggi daripada yang bekerja di perusahaan biasa, gitu kan? Dengan fasilitas juga yang lebih baik, kan seperti itu. Tapi ketika bekerja di bank asing, juga punya tanggungan yang cukup besar. Karena saya bekerja di bagian marketing, saya bertemu banyak sekali nasabah ya setiap harinya, otomatis penampilan saya juga harus menarik, kan kayak gitu ya teman-teman ya. Nggak mungkin pakai baju yang kebesaran gitu, kan harusnya pakai baju yang slim fit gitu loh. Nah dari situ ada beban moral buat saya gitu kan, harus menjaga penampilan. Bagaimana caranya? Ya saya harus beli baju dong, kan kayak gitu. Bajunya ya kalau dulu belinya di Matahari nih, kalau di Surabaya kan ada Tunjungan Plaza. Di Tunjungan Plaza, kalau dulu cari bajunya di Matahari. Nah, tapi begitu masuk di bank gitu, saya harus upgrade nih, upgrade penampilan saya. Saya beli bajunya, oh naik level sedikit ke Sogo. Atau mungkin ke Zara gitu kan ya, kalau yang lebih mahal lagi. Selain baju, celana, sepatu tentunya kan gitu. Awal-awal bisa di cover. Mungkin baju harga 500.000, salary untuk fresh graduate sekitar 5-6 juta gitu kan di perbankan. Bisa lah di cover. Sebulan beli satu. Terus kalau misalkan habisnya 1 juta, ya udahlah dibuat cicilan aja, ringan. 1 juta bagi 12, nggak sampai 100.000. Sangat gampang sekali untuk keluar uang kayak gitu teman-teman. Sampai apalagi gitu ya, kita yang baru bekerja gitu ya, punya baru bisa pegang uang sendiri, rasanya itu pingin beli ini beli itu. Selain saya memenuhi kebutuhan saya untuk beli pakaian yang menarik untuk nasabah gitu kan, saya kan juga punya hobi teman-teman. Apalagi kalau dulu orang tua saya nggak beliin saya misalkan mainan atau gadget. Kalau saya sih hobinya sepak bola gitu kan. Orang tua nggak beliin saya sepatu bola. Begitu saya punya uang untuk beli sepatu bola, pasti kebeli sepatu bolanya gitu. Mau harga berapapun. Atau mungkin teman-teman suka mainan apa? Action figure gitu ya. Begitu punya uang, pasti diusahakan beli. Itu habit manusia yang sudah normal banget gitu teman-teman. Sampai pada at certain time of level gitu ya, ternyata jumlah cicilan saya itu 80% dari income. Let's say income 5 juta. 80% 4 juta cuma untuk nyicil. Dari situ saya mulai bingung gitu teman-teman. Mulai bingung, terus tapi masih punya slot nih untuk nyicil. Masih ada 1 juta lagi nih. Saya juga beli apalagi Apple Watch kayak smartwatch dan lain-lain gitu. Sampai gaji itu kemakan untuk cicilan semua gitu. Padahal ya, kalau saya boleh sharing gitu ya, ternyata kebahagiaan itu nggak selalu align dengan uang. Uang nggak bisa beli kebahagiaan pada titik tertentu. Kenapa? Ketika saya misalkan gonta-ganti handphone gitu ya, beli handphone yang pertama, wah menarik. Misalkan iPhone keluar yang terbaru. Wah excited banget nih beli handphone. Tapi coba bayangkan teman-teman, kalau teman-teman ganti iPhone sampai 6 kali gitu, apakah masih se-excited, se-happy pertama kali teman-teman beli? Ternyata enggak. Gitu. Nah, saya juga nyicil handphone gitu ya. Nyicil handphone, oke, excited, mungkin cuman 3-4 bulan pertama aja. Langsung setelah 4 bulan itu, rasanya biasa aja. Handphone sudah jadi bagian hidup saya. Sudah terbiasa pakai handphone. Untuk balesin chattingan, main Instagram, Twitter, nonton YouTube, itu udah jadi kebiasaan, rutinitas. Tapi yang nggak enaknya, cicilan tetap jalan nih, 20 bulan ke depan tetap jalan. Nah, itu teman-teman, itu habit yang sangat jelek gitu loh. Sehingga saya mulai berpikir nih, kalau saya seperti ini terus, nah terus kapan saya mau beli rumah? Kapan saya mau beli kendaraan, sepeda motor atau mobil? Kapan saya mau menikah? Dari situ saya mulai sadar gitu. Oh ternyata habit saya yang sekarang ini buruk.
saya perlu banget nih mengatur keuangan saya. That's why financial planning itu perlu banget. Apalagi di umur-umur kalian yang baru lulus kuliah, atau di umur-umur 30, mulai mapan. Ini penting banget. Oke? Nah, agenda kita, teman-teman, hari ini ada 5. Nanti setiap bagian gitu ya, akan saya stop sekilas untuk teman-teman mungkin ada yang mau tanya gitu. Dan pastikan teman-teman catat, karena nanti kuis yang di Kahoot itu ya teman-teman, itu semua berasal dari materi yang akan saya sampaikan. Saya akan kasih kisi-kisinya nanti. Buat teman-teman yang nanti ikut kuis Kahoot-nya, itu kuisnya menarik banget, itu nanti ada hadiahnya, kayak gitu. Nah terus kalau bisa sediakan handphone tersendiri, karena untuk menjawab pertanyaan di Kahoot itu harus dengan mengklik. Jadi kalau bisa bedakan handphone yang atau perangkat yang dipakai untuk webinar dengan handphone yang untuk menjawab kuis Kahoot kayak gitu. Oke. Part yang pertama saya akan share gitu ya mengenai apa itu financial planning. Terus masalah-masalah apa yang terjadi gitu loh. Ternyata ketika kita mengatur keuangan pun tetap ada masalah yang nggak bisa kita kontrol sama sekali. Nah, begitu ada masalah, orang mulai berpikir, saya mulai berpikir, waduh, nggak bener nih, aku harus mulai mengatur uangku. Nah, di part kedua kita akan bahas mengenai money management. Gimana sih cara mengatur uang? Basicnya aja, simple aja gitu loh. Terus di part yang ketiga ada 4 dana utama yang harus wajib teman-teman sediakan. Yang keempat, kita akan discuss mengenai insurance introduction sekilas. Dan yang kelima, akan diskusi mengenai investment introduction. Kenapa kok investasi itu perlu untuk mencapai tujuan keuangan? Kenapa kok kita nggak cuma menabung aja, gitu loh. Oke, kalau tadi aku sharing gitu kan, mengenai ketika saya baru lulus kuliah gitu kan, apa-apa saya beli, semua pakai uang. Nah, coba teman-teman di sini lihat gitu ya. Mulai ini kan siklus hidup manusia. Mulai dari lahir, jadi anak kecil, sekolah, dewasa, kuliah, lulus sekolah, lulus kuliah, mulai bekerja, sampai mapan, sampai pensiun jadi kakek nenek. Ada nggak sih? Coba teman-teman chat di bawah itu ya. Ada nggak yang nggak butuh duit sama sekali? Kira-kira ada nggak? Bahkan ya, ketika teman-teman memasuki masa pensiun, jadi kakek nenek gitu ya, bukan berarti nggak butuh uang, enggak loh. Walaupun mungkin kelihatannya cuma makan tidur jaga anak gitu kan, makan tidur jaga cucu, kan kayak gitu kan, kita dititipin cucu. Jangan salah, karena sudah tua, tetap butuh sosialisasi. Di mana biasanya mereka ikut komunitas, mungkin komunitas di agama, komunitas sosial untuk bersedekah, itu juga butuh uang loh, dan uangnya nggak sedikit. Terus juga namanya orang tua, pasti mulai sakit-sakitan. Saya dulu punya nenek gitu ya, tapi sudah meninggal gitu. Nenek saya itu demen banget pakai salon pas gitu. Bahkan sampai karena orang tua saya, mama saya di Jakarta, bahkan mama saya ini sampai beli salon pas jauh-jauh dari Jakarta untuk sekedar nenek saya. Bayangkan gitu loh. Semua butuh duit. Nggak ada yang nggak butuh duit. Ya kan? Karena semua butuh uang. So, kita perlu mengatur keuangan kita. Saya balik lagi ya. Kalau kondisi kita saat ini ada di level yang di bawah, yang baru pakai dasi, pakai kemeja putih, dasi warna biru, teman-teman itu teman-teman yang hari ini, teman-teman butuh duit hari ini. Tapi ingat, masih ada 4 level. Ya kan? Mulai dari jenggotnya bertumbuh, sampai jenggotnya banyak, gitu kan, sampai pensiun. Teman-teman tetap harus menyiapkan uangnya gitu loh. Nggak berhenti cuma sampai hari ini tok, sampai hari ini aja. Enggak. Tapi tetap masih ada yang harus dicapai.
Oleh karena itu, kita perlu namanya financial planning. Menurut Financial Planning Standard Board Indonesia gitu ya. Ini adalah lembaga yang menaungi para certified financial planner seperti saya ini gitu ya. Ini diakui di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dia bilang kayak gini, financial planning adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Poinnya ada 3, teman-teman. 1, tujuan hidup seseorang. Kedua, terintegrasi. Dan ketiga adalah terencana. Maksudnya apa? Setiap tujuan hidup manusia gitu ya, mau nggak mau pasti butuh uang. Punya tujuan berlibur gitu. Berlibur nggak salah untuk having fun, untuk rekreasi. Tetap butuh uang gitu loh. Mau menikah, mau beli rumah, mau punya anak, nanti anaknya sekolah, semua butuh uang. Sampai di usia pensiun kita butuh uang gitu loh. That's why poin yang kedua adalah terencana. Kita harus merencanakan nih. Kalau nggak merencanakan, kita cuma hidup check to check gitu ya, paycheck to paycheck. Gaji hari ini besok udah habis, tanggal 15 udah habis, atau mendekati akhir bulan udah habis. Kita nggak ada waktu untuk menabung sama sekali. Nah, itu bahaya. Itu mulai warning-nya, teman-teman. Semua harus direncanakan. Even liburan pun gitu ya. Nggak apa-apa liburan. Mungkin 2 tahun lagi kita mau ke Bali gitu kan, katakanlah. Oke, biaya liburan ke Bali berapa? Pesawatnya atau naik bis, naik mobil sendiri berapa? Rata-rata mungkin sekitar 2-3 juta. Nggak masalah. Oke, 2 tahun lagi, 3 juta. Berarti dibagi 24. Berarti sebulannya aku harus nabung berapa? Aku harus nabung, let's say 100.000, 150.000. Nah, itu kan perencanaan, gitu kan teman-teman. Nah, setelah kita merencanakan, jangan berhenti di merencanakan saja. Ternyata ada satu lagi, kita perlu diintegrasikan, gitu loh. Ketika kita punya rencana, ternyata rencana hidup manusia itu nggak cuma 1 atau 2. 1, kalau setelah kita menikah, pasti kita hari ini kita menghidupi keluarga kita. Kedua, anak kita perlu sekolah, perlu kuliah. Ketiga, nanti kita pensiun. Sudah ada 3, minimal ada 3 yang harus kita siapkan. That's why perlu diintegrasikan. Nggak mungkin kita cuma fokus di pendidikan anak aja gitu loh. Semua gaji kita full untuk menyiapkan dana pendidikan. Nah, tapi yang untuk hari ini kita sampai susah-susah, makan aja sampai susah. Terus belum lagi kita menyiapkan dana pensiun, kita nggak siap sama sekali. Nggak kayak gitu teman-teman. Ada prioritas. Oh, mungkin kalau kita bisa menabung 1 juta sebulan, oke, dana pendidikan 500.000, dana pensiun 300.000, mungkin untuk dana liburan 100.000. Semua perlu diintegrasikan, kayak gitu. Nah, sebelum kita punya tujuan keuangan gitu ya, ibaratnya rumah, kita harus punya fondasi yang kuat. Teman-teman coba bayangkan deh, kalau kita membangun rumah di atas fondasi pasir gitu ya, pasir laut atau pasir apa gitu ya. Kira-kira kalau ada badai gitu, rumahnya ambrol nggak? Hancur nggak? Kan ya hancur gitu loh. Beda kalau kita membangun rumah di atas batu gitu kan, itu akan kuat banget. Apalagi kalau kita lihat ini piramida perencanaan keuangan, itu dibangun seperti piramida. Kalau teman-teman lihat piramida gitu kan, fondasinya kuat banget tuh. Gede banget. Baru semakin mengerucut ke atas. Itu ada angin, topan, puting beliung, nggak mungkin hancur. Kalau nggak percaya teman-teman ya, coba teman-teman buktikan, datang ke Mesir gitu mungkin ya, kasih tahu saya nanti ya. Nah, fondasi yang kuat apa gitu? Fondasi yang kuat adalah ketika kita merasa aman dengan keuangan kita sendiri. Level pertama adalah keamanan keuangan. Apa itu? Apa aja? Yang pertama, kalian mesti punya dana darurat. Dana darurat apa? Itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kalian juga bisa memanage hutang dengan baik. Hutang boleh hutang. Salah satu fungsi hutang untuk katalis kita gitu loh. Kalau harga properti mahal, kita bisa ambil KPR, kita boleh berhutang ke bank, nggak masalah. Tapi di manage dengan baik, gitu kan? Terus kita punya cash flow yang sehat. Cash flow yang sehat kayak gimana? Simple gitu loh. Ya udah gajimu, salarymu lebih besar daripada pengeluaranmu. Kamu masih bisa menabung. Udah, that's all gitu aja gitu loh. Nggak usah ribet-ribet.
Terus yang terakhir, kita punya manajemen resiko yang baik. Manajemen resiko yang baik itu apa? Kita mesti punya asuransi. Minimal kita punya asuransi kesehatan dulu, kayak gitu. Nah, kalau kita sudah punya pondasi yang kuat, gitu ya, baru kita naik, kita bisa mikirin nih kenyamanan keuangan. Kita mulai punya tujuan untuk berlibur, kita menyiapkan dana pensiun, whatsoever, terserah. Tapi intinya kita harus punya dulu, basicnya kita punya keamanan keuangan dulu yang kuat, gitu. Oke, kalau kita tahu gitu ya, oke, aku harus merencanakan keuangan dulu, gitu. Tapi ternyata apa teman-teman? Masalah itu selalu ada, gitu loh. Masalah di hidup itu selalu ada, gitu. Nggak mungkin kita jalannya mulus-mulus banget. Dan masalah ini, gitu ya, mau nggak mau harus kita terima, nggak bisa kita hindari. Masalah yang pertama dalam perencanaan keuangan, gitu ya, yaitu inflasi. Teman-teman tahu semua kan inflasi, yaitu kenaikan harga barang. Kalau hari ini kita ngopi gitu katakanlah, di tahun 2020 di Starbucks, itu harganya sekitar 40.000 mungkin ya. Atau mungkin di Janji Jiwa, atau apa lain hati, atau itu kopi-kopi yang di Gojek-Gojek gitu kan, itu kan harganya sekitar 20 ribuan. Apakah di tahun 2045 harganya masih tetap sama? Enggak ternyata teman-teman. Harganya akan naik karena adanya faktor inflasi. Kalau saya boleh ingat dulu gitu ya, waktu saya SD, SMP mungkin uang jajan saya gitu kan, itu mungkin sekitar 5.000. 5.000 itu sudah bisa makan bakso sama beli teh botol. Nah, tapi kalau sekarang gitu kan, dengan uang 5.000 kayaknya nggak cukup, kayaknya cuma dapat teh botol gitu ya, atau fresh tea gitu. Beli bakso aja gitu, itu sudah minimal 10.000 sendiri. Nah, itu yang namanya inflasi. Inflasi di Indonesia itu nggak gede-gede banget, juga nggak kecil-kecil banget. Rata-rata inflasi di Indonesia itu ada sekitar 5%. Gitu. Kalau teman-teman lihat ini data dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dia kasih tahu, kalau setiap tahun ada naik turunnya inflasi. Dan kalau di rata-rata, itu sekitar 3-5%. Kayak gitu, teman-teman. Nah, karena ada inflasi, uang yang kalian tabung gitu ya akan mengecil. Kayak gambar ini kan mengecil. Uang 10 juta yang kalian teman-teman tabung, ketika 10 tahun lagi nilainya nggak 10 juta lagi loh. Bisa jadi cuma 1 juta. That's why, kenapa kita perlu merencanakan keuangan, kita perlu berinvestasi gitu ya. Karena kalau kita cuma menabung, sudah susah-susah nabung 1 juta sebulan gitu kan, selama 10 bulan kita ngumpulin 10 juta, ternyata 10 tahun lagi nilai uangnya bukan 10 juta, cuma 1 juta. Gitu loh. Kita sudah keluar effort besar, tapi hasilnya kecil, gitu kan, rugi, sayang sekali. Kayak gitu. Nah, itu satu dari segi inflasi, kenaikan harga barang. Yang kedua, yang nggak bisa kita hindari, gitu ya, ada quote gitu ya, kalau teman-teman pasti tahu semua. Dewasa itu pilihan, tua itu pasti. Nah, ini juga gitu loh. Kita hidup, mau nggak mau harus tua. Mungkin muka kita aja yang mungkin tetap baby face gitu ya. Tapi tetap kita itu akan menua suatu saat. Mungkin kita mulai bekerja usia 20, 22 gitu kan. Mau sampai kapan? Mau sampai usia 55, 60. Oke, nggak masalah. Nah, usia 20 sampai 60, catat gitu ya teman-teman ya. Ini adalah masa produktif teman-teman untuk bekerja. Masa di mana kita bisa menghasilkan uang gitu loh. Setelah usia 55 atau 60, teman-teman sudah nggak bekerja lagi. Sudah pensiun. Dan di mana ketika kita nggak punya income lagi, ya terpaksa kita harus menggerogoti, kita harus memakan tabungan kita. That's why kayak tadi aku bilang gitu kan. Ketika kita bekerja bukan untuk hari ini saja gitu loh, tapi kita juga harus memikirkan di masa yang akan datang, di masa depan gitu. Dan di mana waktu kita untuk mencari uang itu terbatas, hanya sekitar 30 sampai 40 tahun saja. Nah, that's why perlu perencanaan keuangan yang tepat. Gitu. Yang ketiga, hidup itu nggak
lempeng-lempeng aja, nggak lurus-lurus aja kayak gambar di sini. Kita tahu gitu ya, saat ini sama-sama semua di dunia ini pasti mengalami yang namanya pandemi corona, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan yang kolaps gitu, terutama awal-awal pariwisata gitu kan, pariwisata, airplanes gitu, hotel, banyak yang berguguran, dan ya jadi uncertainty, jadi nggak pasti hidup ini gitu loh. Terus mau gimana? Gitu loh. Nah, karena hidup nggak lempeng-lempeng aja, penuh ketidakpastian, kayak gini, jalan ruwet kayak gini. Lah kenapa kita kok nggak mengatur keuangan kita gitu loh? Kalau kita sudah tahu nih hidup ini nggak ada kepastiannya. Let's say kayak gini. Kalau kita tinggal di Jakarta gitu ya, kan jalanannya macet banget. Kita mau dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara. Kalau kita sudah punya perencanaan yang tepat gitu ya, ada banyak pilihan kalau mau ke Jakarta, dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara. Satu, naik tol, kedua lewat jalan bawah, jalan biasa. Nah, kalau teman-teman punya planning yang benar gitu loh. Walaupun satu ini ternyata kalau kita mau lewat jalan bawah ternyata macet gitu kan. Oh, masih ada backup plan. Kita bisa lewat tol. Atau kalau kita udah tahu nih jalan bawah nggak macet, kita lihat di Google Map di WASE warnanya nggak merah. Nah, kita lewat jalan bawah aja karena lebih murah, nggak bayar tol. Nah, kayak gitu. That's why kita perlu mengatur keuangan kita. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sekilas introduction mengenai basic financial planning. Kalau ada pertanyaan, silakan. Lanjut dulu aja deh, Ko Geri. Sepertinya Oke. belum ada pertanyaan. Jelas semua ya? Oke, next-nya di part yang kedua kita akan ngomongin tentang money management. Gimana sih caranya kita ngatur uang, gitu kan? Kalau kita ngomongin money management, itu ada dua hal yang harus teman-teman siapkan. Mungkin setelah webinar ini, teman-teman catat dulu di rumah, gitu kan? Catat dulu di rumah dua hal ini. Pertama, identifikasikan posisi keuangan teman-teman saat ini kayak gimana. Teman-teman punya uang berapa, punya aset berapa, punya hutang berapa, income berapa, pengeluaran bulanan berapa. Catat dulu. Yang kedua, teman-teman mulai berpikir nih, tujuan keuangan teman-teman apa? Tujuan hidup kalian apa? Biasanya kalau setelah lulus kuliah gitu kan, pasti cari pasangan dulu kan. Cari pasangan, terus mau menikah. Menikah butuh uang. Mulai dipikirkan, kapan mau menikah? Berapa lama lagi? 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Atau mungkin teman-teman yang sudah punya anak, gitu kan? Kalau punya anak, itu nggak bisa ditolak lagi. Anak lahir tahun ini, 2020, 5 tahun lagi sudah harus masuk TK, pasti. Nggak bisa diundur-undur lagi. 18 tahun lagi, sudah harus kuliah. Nggak bisa diundur-undur lagi, kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu semua bisa dihitung. Nah, nanti di rumah gitu kan, setelah webinar ini mulai ditulis tujuan keuanganku jangka pendek apa, jangka pendek yang di bawah 3 tahun, jangka menengah 3 sampai 5 tahun, jangka panjang di atas 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Tujuannya apa, berapa lama harus dicapai, dan berapa uang yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman masih bingung, kebetulan Fingram ini juga punya financial planner, financial advisor gitu ya. Teman-teman bisa kontak mereka, bisa janjian untuk konsultasi kayak gitu. Nggak masalah, kita semua mau membantu. Feel free to asking us gitu kan. Nah, yang pertama kita akan ngomongi tentang di mana posisi keuangan kita saat ini. Ini penting banget, ini basic banget yang harus teman-teman pahami gitu loh. Teman-teman punya aset apa aja, hutangnya di mana saja, kekayaan bersihnya berapa, pendapatannya apa, pengeluarannya apa aja. Ini akan saya bahas satu-satu ya. Pertama, aset. Nah, aset ini adalah sebuah kepemilikan, suatu kepemilikan yang kita miliki gitu ya, yang memiliki harga.
memiliki value. Let's say kita punya handphone, iPhone. Harganya berapa sekarang? Oh, 5 juta, 10 juta. Ya dicatat. Nah, tapi kalau kita punya anak gitu kan ya, anak itu bukan aset kita loh, karena ya nggak bisa dinilai gitu loh. Nah, aset itu dikelompokkan menjadi 3. Satu, aset lancar atau setara kas atau kebutuhan hidupmu sehari-hari pakai uang itu. Itu ada uang, baik uang di tabungan, uang di dompet, di celengan gitu kan. Ada deposito, ada tabungan berjangka, juga ada emas. Emas boleh sebagai aset lancar, juga bisa sebagai aset investasi. Yang pasti kalian tahu nilai, kalian punya emasnya ada berapa. Nah, yang kedua adalah aset pribadi, kayak tadi handphone, iPad, semua yang punya nilai. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, itu dicatat semua. Rumah itu juga aset pribadi. Terus juga ada lukisan, itu juga aset pribadi. Terus pertanyaannya, kalau aku punya mainan, kalau mainan itu bisa dijual belikan gitu kan ya, action figure biasanya, nggak apa-apa, dicatat aja kalian punya mainan itu berapa harganya. Tapi kalau mainan yang ya cuma mainan biasa aja, yang nggak ada harganya, kalau dijual ya nggak usah dicatat. Dan yang terakhir adalah aset investasi, di mana uang bekerja untuk kita. Apa aja? Ya saham, reksadana, obligasi. Terus kalau teman-teman patungan nih berbisnis, buka bisnis apa? Cucian mobil, buka warkop lah, buka atau beli franchise. Nah, itu ada kepemilikan bisnis. Teman-teman punya saham. Berapa yang saham yang teman-teman keluarkan? Itu dicatat semua di situ. Nah, itu dari segi aset. Kira-kira ada yang mau tanya nggak dari aset? Ada yang kurang jelas nggak? Simple ya, aset ya. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang hutang. Hutang berdasarkan jangka waktunya, itu ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kalau jangka pendek, simple. Kartu kredit, KTA, kredit mobil, kredit motor yang di bawah tenornya di bawah 5 tahun, itu semua hutang jangka pendek. Ngutang temen pun, ngutang saudara itu juga hutang jangka pendek. Jangan sampai kita pura-pura nggak ngerti gitu ya, terus punya hutang nggak dibayar gitu. Ya tetap harus dibayar. Dan juga harus diplanningkan, kapan kita mau ngelunasinnya. Kalau nggak bisa ngelunasin langsung, dicicil nggak? Ya nggak apa-apa, tapi jelas gitu loh. Nah, untuk hutang jangka panjang, itu adalah KPR. Nah, problemnya sekarang adalah, seperti saya tadi, punya cicilan di mana-mana sampai 100% uang gaji saya untuk cuma sekedar nyicil gitu loh. Nah, itu kan nggak bijaksana. Menurut ilmu keuangan, maksimal teman-teman dari salary teman-teman, maksimal itu 30% aja untuk berhutang. Tapi harus dipikirkan juga, harus ada strateginya. Jangan sampai, misalkan ya, sekarang baru kepake 20%. Atau katakanlah punya gaji 10 juta, baru kepake 2 juta aja nih. Masih punya slot 1 juta. Nah, slot 1 juta, waduh, cicilan handphone kemarin Galaxy Note 20 juta atau ngomong kosong 24 juta gitu ya, Galaxy Note 20 yang terbaru gitu kan. Kalau dicicil 24 bulan, sebulannya sejutaan nih. Masuk nih, masih masuk nih slotnya di 30% itu. Nggak kayak gitu juga ya teman-teman ya. Harus diantisipasi juga gitu loh. Kenapa aku bilang antisipasi? Buat teman-teman yang baru lulus kuliah, baru bekerja, atau bahkan mungkin sudah menikah, baru usia pernikahan yang baru gitu kan ya. Biasanya juga kepingin beli rumah. Ya apa enggak gitu loh. Nah, ketika kita beli rumah, itu salah satu tujuan keuangan yang butuh uangnya gede banget. Rumah di Surabaya aja minimal 800 sampai 1 M. Itu udah di pinggiran. Gede banget gitu. Nggak apa-apa, kita nggak usah berkecil hati gitu loh. Rumah adalah tempat yang nyaman, tempat kita tinggal gitu kan. Nah, itu harus diplanningkan. Nah, kalau kita punya budget pos cuma 30% gitu kan. 20%-nya udah kepake untuk cicilan-cicilan yang nggak konsumtif. Kita cuma punya slot 10%, terus kita mau ambil KPR. Nggak bisa gitu loh. Berat gitu teman-teman.
bijaksananya adalah cicilan-cicilan konsumtif itu ya maksimal 5-10% aja lah. So, kita tetap punya slot 20% untuk kita masukkan KPR gitu loh. Jangan sampai cicilan kita udah 30%, terus tetap ambil KPR yang gede banget, akhirnya balik lagi. Dari 10 juta salary kita, 80%-nya itu kepake untuk bayar KPR dan bayar cicilan. Dan akhirnya hidup kita susah sendiri gitu loh. 20% cuma untuk hidup hari ini. Nah terus, kan tadi kan aku bilang kan, nanti kita juga akan pensiun, kita juga akan punya anak, dan punya tujuan keuangan yang lain gitu. That's why kita perlu bijaksana untuk memanage hutang. Ini akan dijelaskan lebih detail gitu ya teman-teman. Besok jam 4 Bro Hengki, salah satu founder dari Fingram, itu akan IG Live dengan Dani Rahmat. Dia expert banget tentang hutang. Ini sedikit kisi-kisinya. Teman-teman bisa join tuh besok. Kita akan ngomongin tentang hutang. Oke? Nah, I didn't get that. Could you try again? setelah kita tahu nih, kita sudah total aset kita berapa. Your Mac is at 100%. Terus, And, oh my goodness, it's full of nah, electrons. terus hutang kita berapa totalnya? Itu akan ketemu namanya nilai kekayaan bersih kita. Nah, ini yang buat teman-teman patokannya. Bukan seberapa besar income yang teman-teman punya, tapi seberapa berkembang nilai kekayaan bersih teman-teman. Kalau saat ini hutangnya lebih gede, nggak masalah, tapi mulai dikejar nih. Oh, saya harus mulai menaikkan aset saya. Hutang yang nggak benar mulai dikurangi. Buat teman-teman yang udah punya aset yang lebih besar daripada hutang, nilai kekayaan bersihnya udah positif, selamat. Tapi jangan bereforia, ya udah, selesai, goalku selesai. Enggak, teman-teman juga harus tetap ngembangin. Setahun, let's say, bisa ngembangin 5%, 10%, nggak masalah. It's okay gitu. Pokoknya setiap tahun berkembang asetnya. Hutangnya semakin menurun. Kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan gitu ya dari Nandya. KTA itu apa ya, Ko? Nah, KTA itu pinjaman tanpa anggunan. Pinjaman tanpa jaminan. Jadi, kalau KPR, kredit kepemilikan rumah, itu kan jaminannya rumah. Nah, kalau KTA nggak punya jaminan. Nah, terus misalkan kamu dipinjemin 10 juta. Tenornya setahun. Nah, KTA itu juga ada bunganya. Jadi, kamu cicil 10 bagi 12 plus bunganya. Nah, kayak gitu, itu namanya KTA. Oke? Nah, terus setelah kita tahu nilai kekayaan bersih, selanjutnya, kita akan ngomongin tentang cash flow tadi. Cash flow, itu akan ngomongin dua. Satu pemasukan, satu pengeluaran. Pemasukan jelas dari gaji, atau dari bunga, atau teman-teman yang kerja sendiri dari hasil usaha yang disisihkan setiap bulannya, itu pemasukan. Nah, pengeluaran itu dibagi jadi dua, pengeluaran rutin maupun pengeluaran non-rutin. Pengeluaran rutin seperti tagihan telepon, listrik, gitu kan, kebutuhan hidup sehari-hari, makan, minum, bensin, bayar cicilan KPR, bayar asuransi, itu pengeluaran rutin bulanan. Juga ada pengeluaran non-rutin, seperti liburan. Kita kan nggak liburan setiap bulan kan, ya biar puji Tuhan kalau bisa liburan setiap bulan. Tapi kan biasanya ada liburan besarnya di akhir tahun atau di pertengahan tahun, misalkan ke Bali atau ke luar negeri, kemana, ke Singapura kayak. Nah itu kan biaya, beban, pengeluaran. Nah itu perlu teman-teman catat juga. Nah untuk pengeluaran-pengeluaran non-rutin, itu dicatat lalu dibagi 12. Agar kenapa? Agar kita tahu nih, sebulannya ternyata habis berapa sih untuk liburan, dan di-combine total pengeluaran sebulannya dengan yang rutin tadi, itu berapa sih aku? Terus kita cek lagi, kalau di-comparing dengan pemasukan, ini cash flow-nya jadi positif atau negatif nih. Jangan sampai kita jadi besar pasak daripada tiang, pengeluarannya lebih gede dari pemasukan. Nah, ini sudah mulai warning, gitu loh. Nah, buat teman-teman yang masih bingung,
Gimana sih cara mengatur keuangan agar pemasukanku lebih besar dari pengeluaran, aku bisa ngerem pengeluaran. Ada bermacam-macam teori gitu. Tapi bukan berarti teori yang ini salah satu teori yang akan saya jelaskan gitu ya. Bukan yang terbaik. Tapi teman-teman bisa ikutin ini, yaitu dengan teori 50 30 20 rule. Artinya apa? Dalam 100% penghasilan teman-teman, itu 50% sudah di-spare, sudah diposkan untuk kebutuhan hidup. Lalu 30%-nya untuk keinginan. Dan 20%-nya untuk menabung dan investasi. Apakah ini sudah baku pakemnya? Nggak ada yang baku. Ketika teman-teman udah naik salary gitu ya, ya sebisa mungkin kebutuhan hidupnya tetap ditekan, keinginannya tetap ditekan, menabungnya yang lebih tinggi. Kan kayak gitu. Nah, yang penting adalah ada dua hal gitu. Mau pakai teori apapun, mau pakai teori 50 30 20, mau pakai teori nanti ada yang namanya 40 30 20 10, 40 kebutuhan hidup, 30 cicilan, 20 investasi dan menabung, 10% sedekah gitu kan. Itu nggak masalah. Semua bisa diikutin. Tapi ada dua hal yang mesti teman-teman tekankan gitu. Satu, disiplin. Jangan sampai keluar dari posnya. Kalau memang sudah komit mau menabung sebulan 1 juta, 2 juta, ya udah teman-teman komit di situ. Nggak usah, waduh bulan ini karena pengeluaran banyak nggak menabung dulu deh. Jangan kayak gitu. Satu, disiplin. Yang kedua, bedakan needs and wants. Mana yang butuh untuk kebutuhan hidup, mana yang ingin gitu loh. Semakin lama semakin belajar untuk menekan keinginan kita gitu loh. Kenapa? Ya diingat-ingat lagi, kita punya tujuan hidup jangka panjang gitu. Kalau kita cuma berpusat pada keinginan kita terus, nah kapan kita bisa mencapai kebutuhan tujuan hidup kita kayak gitu loh. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, aku lanjut lagi ya, lanjut ke 4 dana utama. Nah, ini ada 4 dana yang harus wajib kita siapkan di dalam hidup kita. Mau nggak mau harus disiapkan. Yang pertama adalah dana darurat. Kayak tadi aku bilang, ketika kita membangun fondasi keuangan, kita harus pertama yang harus kita lakukan adalah kita punya porsi dana darurat. Kayak namanya dana darurat, yaitu dana yang dipakai saat kondisi darurat. Kayak apa contohnya? Mungkin ada teman-teman yang tahu fungsinya dana darurat seperti apa? Boleh tulis di kolom chat gitu ya. Yang pasti, misalkan gini ya, kita berangkat bekerja, naik kendaraan gitu ya, naik mobil, tiba-tiba diserempet orang dari belakang, orangnya kabur, kita nggak punya asuransi mobil, terus kalau nggak segera dibenerin, mobil kita nggak bisa jalan, karena bempernya penyok gitu ya, kena roda. Mau nggak mau harus dibenerin. Nah, di situ gunanya dana darurat. Jadi kita nggak perlu pakai income bulanan kita, tapi kita sudah punya nih dana darurat. Nah, ini contohnya juga di PHK. Begitu kita di PHK, otomatis kita nggak punya income. Nah, karena kita punya dana darurat, ada dana yang untuk membackup kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kayak gitu. Ya, benar. Nova Sulianti, dana yang bisa kita pakai sewaktu-waktu saat mendesak, misalnya kayak kondisi pandemi. Nah, kayak gitu. Tapi hati-hati gitu teman-teman. Dana darurat jangan sampai ditaruh di tempat yang sama dengan rekening kebutuhan hidup kita sehari-hari, rekening pribadi kita. Jangan sampai digabungkan. Karena kenapa? Balik lagi, kadang kita itu nggak bisa ngontrol wants-nya, kita itu nggak bisa. Pasti ada aja alasan gitu loh untuk beli sesuatu gitu loh. Dan alasan dan mendesak gitu loh. Akhirnya kepake tuh dana darurat. Nah itu nggak boleh banget. Sebisa mungkin dipisahkan di tempat yang lain. Buka rekening
pribadi yang kedua kayak it's okay gitu loh. Nah, berapa pertanyaannya besarnya dana darurat? Jumlah yang optimal ketika kita menyiapkan dana darurat sebesar 6 sampai 12 kali, dicatat ya, pengeluaran bulanan teman-teman. Kalau teman-teman punya pengeluaran bulanan 10 juta, let's say gitu ya, berarti harus kumpulin 60 sampai 120 juta. Dan ditaruh di rekening terpisah. Atau kalau teman-teman tahu reksadana pasar uang, boleh ditaruh di reksadana pasar uang. Atau mungkin di emas, silahkan. Gitu loh. Pokoknya gampang sekali dilikuidasi, dicairkan gampang banget gitu loh. Boleh. Yang pasti jumlahnya adalah 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan teman-teman. 60 sampai 120 juta. Boleh nggak lebih kecil dari itu? Ya balik lagi. Kalau lebih kecil dari itu, nah pas kondisi yang nggak enak, kondisi di PHK, gitu kan. Apa iya kalau kita cuma ngumpulin cuma 1 kali dana darurat, 1 kali dana pengeluaran, cuma 10 juta. Nah terus bulan berikutnya gimana gitu loh, kalau belum sampai dapat pekerjaan. Ya batas amannya minimal 6 bulan. Nah kalau kita kumpulin 24 bulan boleh nggak? Gitu kan, berarti 240 juta. Ya itu sebenarnya uang teman-teman gitu loh. Cuman balik lagi, lah kalau gitu kita nggak, uang sisanya nggak untuk investasi apa, nggak untuk kebutuhan yang lain, kan juga nggak maksimal gitu loh. Sebaik range 6 sampai 12 kali itu enough gitu, cukup. Nah, terus sembari kita ngumpulin dana darurat, ketika dana daruratnya kepake, jangan lupa dikembalikan. Misalkan kita punya dana darurat 120 juta, kepake 5 juta untuk benerin mobil tadi. Nah, kita mulai tabung lagi tuh. Misalkan mampunya 1 juta sebulan, ya udah nggak apa-apa, berarti 5 bulan kita genepin lagi agar dana daruratnya menjadi 120 juta. Nah, sampai sini ya, ini mengenai dana darurat. Dana yang perlu teman-teman siapkan lagi adalah dana asuransi. Kenapa? Balik lagi, resiko itu kita nggak ada yang tahu gitu loh. Tiba-tiba di serempet mobil, tiba-tiba kita sakit, itu nggak ada yang tahu. Nah, that's why kita perlu asuransi, kita perlu third party atau perusahaan gitu ya, untuk mentransfer resiko yang terjadi. Maksudnya ya kalau kita sakit ada yang bayarin kita lah, jangan sampai kita pakai dana darurat kita gitu loh. Itu kan atau sampai pakai dana investasi kita, itu kan nggak baik gitu. Nah, asuransi akan dibahas lebih detail nanti di webinar selanjutnya, tapi minimal aku tekanin gitu ya, minimal punya asuransi kesehatan dulu. Baik BPJS, silakan, atau teman-teman yang bekerja di kantor, biasanya kantornya juga menyediakan asuransi kesehatan gitu kan. Apalagi dulu saya kerja di bank, enak banget, fasilitas kesehatannya top banget pokoknya. Atau juga ya bisa beli asuransi swasta, gitu kan banyak, pasti teman-teman juga punya banyak teman-teman agent gitu kan, silakan. Oke, dana asuransi sudah. Yang ketiga, yang nggak kalah penting gitu ya, ini adalah dana pengembangan diri. Ketika di usia setelah lulus kuliah kita bekerja gitu ya, akan ada masanya, mungkin kita sudah bekerja 5 tahun, kita akan stuck. Pengeluaran kita semakin banyak, pemasukan kita gitu-gitu aja. Gaji emang naik, setiap tahunnya naik, mungkin 5%, 10%, atau mungkin di tahun ini nggak naik gitu ya, karena corona. Akan stuck dan kita akan ngedumel sendiri, kita akan pusing sendiri gitu loh. Aku mesti punya uang tambahan, mesti punya pekerjaan tambahan gitu loh. Tapi balik lagi, kita nggak belajar, kita nggak mengembangkan diri kita sendiri gitu loh. Nah itu yang salah gitu. Akhirnya percuma kita ngedumel, kita nggak dapat duit. Nah that's why kita juga perlu nih menyisihkan uang untuk dana pengembangan diri. Untuk apa? Kita bisa nih ikut seminar-seminar, ikut networking event, dan juga menyiapkan dana pendidikan. Misalkan kalau kalian yang bekerja di bagian perpajakan gitu kan. Nah, kalau mau lebih expert, itu kan ada istilahnya sertifikasi brevet gitu ya, brevet A, brevet B. Nah, itu kan butuh duit tuh, dan nggak kecil duitnya. Atau seperti saya ini, pengen ambil sertifikasi CFP, let's say harganya 10 juta gitu kan.
ya emang gede, tapi kalau kita siapkan sebulan kita nabung sejutaan, oh tahun depan kita udah bisa nih ambil sertifikasi CFP. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau pengalaman saya, kalau ngomongin tentang networking event, seminar, itu juga harus hati-hati. Nggak semua seminar networking event itu bisa teman-teman ikutin, gitu loh. Ada banyak gitu ya. Juga seminar yang ketika kita hadir, kita berapi-api. Wah, semangat banget. Tapi setelah keluar, waduh, udah lupa. Semangatnya udah luntur. Aku mau ngerjain apa ya? Nah, itu hati-hati teman-teman. Jadi harus selektif untuk cari seminar atau networking event gitu loh. Cari yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalau sekarang yang lagi happening tentang online shop, ya cari yang online shop atau praktisi yang sudah berkecimpung di sana udah lama gitu ya. Kita dengerin pengalamannya dia kayak gitu. Atau juga ikut-ikut webinar kayak gini tentang mengatur keuangan. Ini juga bagus banget gitu loh. Kedepannya juga kita akan sering gitu akan adakan webinar dengan macam-macam tema. Karena kenapa? Karena kita lihat literasi di Indonesia itu masih rendah banget. Di mana kita punya visi gitu ya. Teman-teman Fingram ini kita punya visi di tahun 2030, 2045 kita akan menjadikan Indonesia gitu ya. Kita punya mimpi yang besar, yang paling top se-Asia Tenggara. Literasi keuangannya top banget. That's why kalau teman-teman merasa ini bermanfaat gitu ya, ikutin terus nih seminar-seminar ini. Kita akan punya judul-judul yang menarik dan juga ajak teman-teman yang lain untuk gabung di sini. Kayak gitu. Oke, terus selanjutnya mau nggak mau, kita juga harus siapin dana pensiun. Kayak tadi aku bilang, kita punya masa produktif, kita juga punya masa pensiun. Nggak selamanya kita bekerja. Kayak gitu loh. Pertanyaannya, kalian mau pensiun di umur berapa? Dan ketika pensiun, kalian mau punya lifestyle seharga berapa? Misalkan hari ini aku bisa hidup dengan uang cuman 2 juta atau 5 juta atau 10 juta. Nah, ketika kita pensiun, apakah kita tetap mau punya lifestyle di angka 2 juta, 5 juta, 10 juta, atau lebih? Dan kita ingat lagi, tadi ada faktor inflasi. Dengan lifestyle 2 juta di hari ini, ketika kita nanti usia 50 atau usia 55, usia 60, apakah nilainya tetap 2 juta? Kan akan naik, bisa jadi 20 juta. Nah, itu perlu persiapan yang tepat. Kenapa kok harus disiapkan dengan tepat gitu loh? Ada istilahnya sandwich generation. Ini apa? Kayak gambarnya gitu ya. Sandwich itu kan daging. Daging di mana dihimpit oleh 2 roti dari atas dan bawah. Gitu kan. Maksudnya apa? Seperti hidup kita gitu loh. Kita dihimpit. Kalau kita yang sudah bekerja terus sudah menikah gitu ya, kita harus membiayai keluarga kita. Di satu sisi, kita dihimpit juga untuk membiayai orang tua kita. Karena orang tua kita nggak siap dengan dana pensiunnya. Ngerti ya sampai sini? Jangan sampai, karena kita membiayai orang tua kita, gitu ya, kita sendiri nggak menyiapkan dana pensiun. Dan akhirnya ketika kita sudah usia pensiun, anak kita sudah gede, udah kerja, udah menikah, kita membebani anak-anak kita. That's why rantai sandwich generation ini nggak akan putus. Nah, salah satu tujuan Fingram ngadain seperti ini, kita mau nih, generasi milenial, generasi muda, melek keuangan, gitu, mulai menabung dari sekarang. Agar apa? Agar rantai sandwich generation itu terputus. Kita bisa membiayai hidup kita di masa yang akan datang. Gitu. Kita nggak hidup di hari ini aja, tapi kita hidup di masa depan. Kayak itu, masa depan bukan berarti mungkin kita di surga. Gitu. Enggak. Ketika kita di masa pensiun, kita punya uang untuk hidup kita. Jangan membebani anak kita, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum lanjut ke next slide. Oh ini, Kak, keempat dana tersebut harus berbarengan dipersiapkankah atau step 1 penuhi dana darurat, kemudian asuransi. Nah, yang utama adalah kita tentukan dulu fondasinya. Yang tadi kan ada 4, manajemen hutang, manajemen resiko, dana darurat, dan cash flow, gitu kan.
ada pos dana darurat dan pos asuransi. Nah itu dipenuhin dulu yang itu. Baru akan mikirkan di dana pensiun. Kayak gitu. Prioritasnya dana darurat dan dana asuransi dulu. Nah, izin tanya Kak, apakah status lajang atau tidak kita harus dipertimbangkan juga untuk menentukan range dana darurat yang harus disediakan? Nah, kalau ilmunya gitu ya, kalau ilmunya untuk orang yang single masih lajang, itu besarnya dana darurat sebenarnya adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah menikah itu sekitar 6, atau yang sudah punya anak itu sampai 12 kali dana pengeluaran kita, dana daruratnya. Mau pakai patokan yang mana? Buat aku pribadi, paling enak pakai 6 sampai 12 kali. 3 terlalu sedikit, terlalu resiko kayak gitu. Kecuali tapi balik lagi, kecuali nggak apa-apa siapin 3 dan kamu masih lajang, kamu punya backup. Backupnya apa? Orang tuanya masih bekerja atau mungkin dari keluarga yang berkecukupan. It's okay, nggak masalah. Gitu. Agar kenapa? Agar kamu bisa prepare yang lain, kamu bisa prepare dana pengembangan diri, dana asuransi kayak gitu, nggak masalah. Kak, saya baru mau mulai sisihkan gaji saya untuk dana darurat. Tips awal dong, berapa persen yang perlu saya sisihkan, misalkan gaji saya 4 juta per bulan untuk dana darurat. Nah, balik lagi tadi, nggak ada hitungan yang pasti, gitu kan. Tapi kalau ngikutin rule yang 50, 30, 20, itu harus sisihkan sekitar 20%, atau minimal 10% untuk dana darurat. Yang pasti adalah disiplin, setiap bulan harus nabung nih. Nggak apa-apa 10% dari 4 juta berarti 400.000. Nggak apa-apa 400.000 sebulan, tapi disiplin. Dan kamu tahu targetnya. Kalau 4 juta mungkin pengeluaran bulanannya 3,5 juta gitu kan ya. Berarti 3,5 juta dikali 12 atau misalkan dikali 10, berarti 35 juta. Ya, berarti ya udah. Kalian punya target 35 juta, setiap bulan nabung 400.000, 400.000, 400.000 untuk dana darurat. Nggak masalah. Kecil dulu nggak masalah. Pokoknya disiplin. Mulai dari kecil dulu. Nanti kalau udah salary-nya naik, mau dinaikin jadi 1 juta sebulan, it's okay. Gitu. Kak mau nanya, kan tadi buat dana daruratnya di RDPU, itu sebaiknya dikumpulin dulu sampai sesuai targetnya kita atau langsung dimasukin ke RDPU-nya. Soalnya yang saya tahu harga RDPU sering naik. Nah, reksadana gitu ya, kita ngomong reksadana pasar uang. Itu setiap hari ada kenaikan harganya, tapi nggak signifikan, nggak banyak banget gitu loh. Terus nunggu uang, nah karena ada kenaikannya, itu cuma bonus. Uangmu naik itu cuma bonus gitu loh. Yang penting uangmu liquid, kayak gitu teman-teman. Nggak apa-apa, dimasukin, nggak usah nunggu terkumpul, kayak tadi contohnya 35 juta, nggak usah kita kumpulin 35 juta dulu baru masuk ke reksadana pasar uang, enggak. Mulai dari 400.000 kita belikan reksadana pasar uang, dicicil terus gitu loh. Ada kenaikan harga, nggak usah diperhatikan, itu cuma bonus. Karena kita nggak ngejar investasi dari sana, kita cuma pakai reksadana pasar uang cuma sebagai wadah aja, sebagai celengan, di mana kalau kondisi darurat itu bisa dicairkan. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Namanya reksadana gitu ya, itu memang gampang banget dicairkan. Dan nilainya ketika kamu nabung 35 juta, ketika dicairkan nggak mungkin turun jadi 34 juta, itu nggak mungkin. Pasti tetap 35 juta plus kenaikannya. Tapi biasanya butuh waktu pencairannya. Nggak cuma kalau hari ini dicairkan, ntar sejam lagi cair duitnya. Enggak. Tapi ada waktunya, 3-7 hari kerja. Kayak gitu, itu perlu diperhatikan juga. Kayak gitu tentang menaruh dana darurat di reksadana pasar uang. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke asuransi. Banyak sekarang stigma buruk tentang asuransi. Gitu kan. Orang takut banget didatengin temen, tiba-tiba ya kawan lama yang nggak kena, udah lama banget gitu ya, teman SMA tiba-tiba datang gitu, hey Ger, ketemuan yuk, ternyata jualan asuransi gitu kan, terus kita mulai self defense, enggak, jangan kayak gitu teman-teman.
itu adalah cara lama, mindset yang lama. Nah, hari ini aku mau buka gitu loh. Asuransi harus teman-teman analogikan. Itu seperti satpam penjaga rumah. Satpam, teman-teman ada maling, nggak ada maling, setiap hari satpamnya harus di situ. Gitu kan. Nggak ada maling berarti nggak ada pekerjaan kan. Tapi tetap teman-teman harus bayar. Asuransi pun demikian. Teman-teman jangan terbuai dengan kata-kata cukup bayar 5 tahun, cukup bayar 10 tahun, terus nggak perlu bayar. Enggak. Asuransi itu adalah beban. Seperti kamu bayar listrik, bayar tagihan air, bayar tagihan telepon. Setiap bulan ada tagihannya, atau bahkan disetahunkan. Setiap tahun ada tagihannya. Kepake, nggak kepake, tetap harus bayar. Gitu loh. Ya jangan sampai kepake. Kalau kepake berarti kan kita sakit. Kayak gitu. Nah itu gambarannya asuransi. Kita perlu diproteksi. Kenapa? Let's say kita punya tujuan gitu ya. Apalagi kalau kita sudah menikah, kita punya anak, anak kita perlu dana pendidikan. Jangan salah konsep dulu gitu loh. Bukan berarti asuransinya yang akan membiayai dana pendidikan anak kalian. Wrong, salah. Yang benar, kalian tetap harus nabung, kalian tetap harus investasi untuk dana pendidikan anaknya teman-teman ini gitu loh. Nah, fungsinya asuransi ketika terjadi masalah, terjadi amit-amit gitu ya, kita meninggal, kita yang kepala keluarga ini yang punya source of income gini ya, meninggal. Nah, asuransinya keluar. Sebesar apa? Sebesar dana pendidikannya anak-anak gitu loh. Let's say uang kuliah 500 juta. Kita baru kumpul, kita baru nabung 200 juta. Berarti perlu 300 juta lagi. Nah, kita beli nih asuransi pertanggungan jiwa 300 juta. Nah, itu untuk jaga-jaga gitu loh. Itu bukan untuk tabungan loh. Itu untuk jaga-jaga kalau kita terjadi resiko. Kalau kita nggak ada, uang 300 jutanya keluar, anak kita tetap bisa kuliah dengan lifestyle yang sama. Kalau kita mau kuliah, let's say di Jakarta apa UI gitu ya, di Depok ada UI. Walaupun kita meninggal, anak kita tetap bisa kuliah di UI. Nggak sampai berhenti, cuma sampai SMA doang gitu loh. Nggak, tetap bisa kuliah. Kayak gitu. Itu fungsinya asuransi yang benar. Nah, manfaat lainnya yaitu adalah ini, satu, melunasi hutang. Kedua, pengganti pendapatan, kayak tadi kan. Terus biaya pemakaman, biaya pendidikan anak, dan warisan. Dan yang paling ngetren sekarang di kalangan milenial itu adalah warisan. Paper asset mereka bilang. Kenapa? Satu, kalau teman-teman punya orang tua kan, orang tua punya rumah gitu kan. Kalau rumahnya diwariskan ke kita gitu ya. Satu, nggak cuma mungkin dapat rumahnya gratis, tapi ada biayanya, biaya balik nama, biaya jual beli, dan itu kurang lebih nilainya 10% dari harga rumah. Kalau harga rumahnya 500 juta, 10%-nya 50 juta. Nah, kadang kita ini yang lagi baru bekerja nih, atau mungkin lagi kena pandemi corona, uang kita habis. Apa siap uang 50 juta? Kan belum tentu siap. Ya kalau harga rumahnya 500 juta, kalau 1M, 2M. Nah, that's why perlu pengganti dari kalau kita mau mewariskan properti, itu bisa dengan uang penanggungan jiwa. Enak, gampang gitu loh. Kalau kita terjadi resiko, atau orang tua kita terjadi resiko, meninggal, ya udah, uang penanggungan jiwanya dengan mudah itu ke anak-anaknya sebagai ahli waris. Misalkan kalian 2 bersaudara gitu kan, ya udah si A dapat 50%, si B 50%, udah enak gitu. Nggak usah ribet-ribet bayar biaya jual beli rumah, biaya balik nama, nggak usah ribet-ribet kayak gitu. Nah, itu salah satu fungsi asuransi. Oke, mengenai asuransi dulu sekilas, ada pertanyaan nggak? Asuransi ini akan kita bahas lebih detail minggu depan, itu akan ada webinar, kita akan bahas lebih detail mengenai asuransi. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak mengenai asuransi? Nggak ada ya? Nah, selanjutnya adalah kenapa kok kita perlu berinvestasi? Kan kayak gitu kan? Nah, seperti tadi yang aku jelaskan,
Kalau kita hanya menabung tok, kita menabung saja, gitu kan, tujuan keuangan kita ini nggak akan tercapai gitu, karena ada faktor inflasi, ada ketidakpastian. Nah, dengan kita berinvestasi, walaupun dari nilai yang kecil, investasi itu menjembatani kita gitu loh. Di mana kondisi kita saat ini dan kita punya tujuan keuangan, financial goals gitu ya. Nah, dengan investasi ada jembatannya gitu loh. Nah, ketika kita berinvestasi, apa sih? Kenapa kok investasi itu menarik? Karena investasi itu ada dua hal yang dapat teman-teman dapatkan dari berinvestasi. Pertama, capital gain. Capital gain itu apa? Kenaikan nilai aset. Misalkan teman-teman investasi beli rumah gitu kan. Kalau dulu beli rumah harga 500 juta. 5 tahun lagi harganya jadi 1 miliar. Nah, itu kan ada kenaikan 100%. Dari 500 juta jadi 1 miliar. Nah, itu namanya capital gain. Kenaikan nilai modal. Kayak gitu. Yang kedua adalah cash flow. Ada beberapa investasi yang memberikan bunga setiap bulan. Seperti deposito paling gampang. Jadi teman-teman, apalagi kalau sudah pensiun ya, uangnya udah banyak, ya udah nggak usah pusing, uangnya ditaruh di deposito, misalkan uangnya 1 miliar gitu kan ya. 1 miliar depositonya 4%. 5% lah. Berarti kan keluar 50 juta setahun. 50 juta setahun dibagi 12, 4 jutaan gitu, it's okay lah kayak gitu. Nah, itu. Dengan berinvestasi kita mendapatkan arus kas rutin bulanan. Itu contohnya seperti deposito. Kayak gitu. Nah, tapi seberjalannya waktu gitu kan ya. Pasti ada aja ini. Beware of the eye bodong. Eye bodong itu apa? Investasi bodong gitu. Pasti ada aja gitu. Orang-orang yang nawarin investasi bodong. Nggak usah khawatir gitu. Setiap tahun ada aja. 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, kalau teman-teman tahu gitu ya, ada yang namanya MMM. Taruh duit 100% gitu ya, dalam 2 bulan dapat 30%. Kembali 130%. Itu nggak lama, kolaps. Tahun lalu ada Forex gitu ya. Forex ada yang namanya MIA, GCG kalau teman-teman tahu. Itu juga kolaps. Tahun ini nggak tahu lagi deh ada apa lagi gitu. Jangan khawatir, setiap tahun pasti ada. Investasi bodong itu pasti ada. Nggak usah khawatir gitu loh. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, nggak usah bingung-bingung cari investasi yang ribet-ribet. Pastikan berinvestasi yang, ini garis besarnya ya, diawasi oleh OJK. Itu udah investasi yang aman-aman aja gitu loh. Karena kenapa? Kita berinvestasi itu untuk jangka panjang gitu loh. Mungkin investasi bodong itu kalau one shot, ikut sekali, oke, cuan. Tapi begitu ikut terus-menerus, akhirnya semua uang yang kita ikutkan itu amblas gitu, hilang. Gitu. Jangan kita ikut investasi-investasi yang nggak jelas kayak gitu. Lebih baik kecil-kecil, mungkin return-nya nggak banyak, hasilnya nggak banyak, tapi stabil. Setiap tahun naik sampai kita pensiun kayak gitu. Nah, apa aja investasi yang diawasi OJK? Yang pertama, ada yang namanya tabungan. Itu resikonya paling rendah, gitu loh. Terus ada deposito. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini gitu ya, ada deposito, emas, obligasi, reksadana, saham. Semakin ke kanan, tingkat resikonya semakin tinggi. Nah, nanti di webinar berikutnya kita akan bahas satu persatu. Kalau yang minggu lalu, teman-teman udah ikut yang kelas saham, dibawain sama Bro Hengki. Nah, itu yang resikonya paling tinggi. Gitu loh. Ada yang resikonya lebih rendah, seperti obligasi dan reksadana. Nah, ini nanti di webinar-webinar berikutnya akan dibahas lebih detail. Kayak gitu. Nah, jenis-jenis investasi ini cuma kendaraannya, teman-teman. Gitu loh. Nggak usah. Kalau kemarin, kalau ada teman-teman yang ikut IG live-nya Safir Senduk, kita tadi malam gitu ya, ada IG live Fingram dengan Safir Senduk gitu. Kalau teman-teman belum lihat, bisa dilihat di Instagram kita, di fingram.id gitu kan. Si Safir Senduk bilang gitu, nggak usah investasi yang aneh-aneh, terlalu detail, jelimet, atau apa katakanlah, rumit, nggak usah. Pokoknya kita disiplin dulu.
Oke, tadi dana darurat cuma bisa nabung 400.000 sebulan, nggak apa-apa. 400.000, 400.000, 400.000. Nanti ketika sudah income sudah naik jadi 500.000, jadi 1 juta, pokoknya disiplin dulu, gitu loh. Return-nya kecil nggak masalah. Toh juga nanti ketika income kita naik, walaupun return kecil, tapi income yang ditabung lebih banyak, itu hasilnya juga akan lebih tinggi kok. Kayak gitu. Jadi jangan takut telat nggak masuk investasi, apalagi saham nih ya. Saham ini sudah 4 bulan berturut-turut naik nih. Waduh, rugi aku nggak masuk ke saham. Tahu gitu aku masuk ke saham. Nggak usah pusing-pusing kayak gitu loh. Karena itu cuma momen sesaat. Padahal kita punya plan jangka panjang. Kayak gitu. Oke, terakhir gitu ya, segera siapkan rencana keuangan kalian. Kenapa message-nya seperti itu? Karena semakin kita cepat menyiapkan keuangan kita, apalagi yang baru lulus kuliah nih, karena saya lihat rata-rata banyak yang baru bekerja. Semakin kita duluan menyiapkan dana pensiun kita, akan semakin sedikit, cicilannya semakin sedikit. Gitu loh. Bandingkan ketika kita menyiapkan dana pensiun, kita mau pensiun umur 55, kita baru siapkan pensiun di umur 45, which is cuma sisa 10 tahun lagi. Itu dana yang harus disiapkan gede banget, gitu loh, ratusan juta. Tapi kalau kita menyiapkan dana pensiun dari usia dini, itu paling cuma 200.000, 300.000, itu udah bisa gitu. Kalau teman-teman mungkin mau tahu lebih detail, teman-teman bisa konsultasi ke teman-teman di Fingram ini. Mereka pasti bisa bantuin. Kayak gitu. Oke, sekian dari saya gitu. Saya kembalikan ke Bro Febrian. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih kepada Ko Gary. Tepuk tangan dong. Thank you. Materinya keren banget. Pasti teman-teman juga udah bertanya-tanya, tadi itu apa? Nah, kalau misalnya mau tanya, bisa ditanyakan di sesi Q&A habis ini ya. Biar agak nyantai, lebih nyantai, kita kuis dulu bentar. Tadi kan ada kuis Kahoot. Mari kita mulai. Teman-teman udah bisa nyiapin gadget yang lainnya tadi? Bisa, atau pinjam ke orang tuanya atau ke temennya. Sayang banget nih kalau nggak diikutin, dapat gratis konsultasi senilai 500.000 kan. Mulai. Masih loading nih. Yuk, mulai. Yuk, bisa diketik di kahoot.it. Terus masukin ini nih. Masukin pinnya 7300 103 7300 103. Wah, langsung banyak yang hadir nih. 12 orang. Dari berapa ya tadi ya? Sekitar 80 orang ya. Kita tunggu 2 menit lagi lah ya. Sekarang 10.45. Soalnya gampang-gampang ya. Cuman ada 10 soal. Kalau misal tadi teman-teman perhatiin, bisa banget nih buat jawab semuanya benar. Apalagi kalau misal teman-teman udah nyatet, apalagi udah buat contekan, bisa banget loh. Yuk, 1 menit lagi nih, kita mulai. Bisa pinjam HP-nya temen, HP-nya orang tua, buat ikut bentar.
Iya, masukin pin itu ya. 7300103. Masuk melalui browser ya. kahoot.it. Nah, nanti habis ini kita mulai. Yuk. ...30 detik lagi. Udah 44, 45. Nah, siap, nanti di screenshot ya pemenangnya. Saya hitung mundur ya dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. 3, 2, 1. Yang termasuk dalam keamanan keuangan, dalam piramida keuangan, kecuali, nah, apa nih? Udah ada 12 jawaban. 30. 5 detik lagi nih. Ya, dana pendidikan ya. Masih banyak yang salah ternyata. Kecuali ya teman-teman ya. Perhatikan. Posisi pertama ada Kak Leni. Selanjutnya, soal kedua. Berapa rata-rata inflasi di Indonesia? Wah, ini gampang banget nih soalnya nih. Sudah dibuat. Kalau masih salah, masih kebangetan ya teman-teman. Ayo, udah semuanya? Ya, oh, masih ada yang salah ternyata. Mana ada 0%. Nah, disusul oleh Kak Sylvia. Pertanyaan ketiga. Usia 20 sampai 55 termasuk range usia, ayo. Usia mapan, usia pensiun, usia belajar, usia produktif. Ayo, 3 lagi nih belum jawab. Kemana nih? Ya, benar banget. Usia produktif. Oh, masih Kak Sylvia. Lanjut. Yang termasuk aset lancar di bawah ini. Nah, aset lancar itu aset yang liquid, yang gampang cairnya. Ya, benar banget. Tabungan. Masih ada yang salah. Meskipun saham liquid, tapi tabungan lebih liquid. Masih Sylvia. Next, soal kelima. Apa itu nilai kekayaan bersih? A. Nilai yang dihasilkan dari semua total aset yang dimiliki. Nilai yang dihasilkan dari semua total penghasilan yang dihasilkan dalam setahun. Nilai yang dihasilkan dari total aset dikurangi total hutang. Atau yang D, nilai yang dihasilkan dari total aset dikurangi total hutang ditambah cash. Ya, yang benar total aset dikurangi total hutang. Cash sudah termasuk aset. Masih Sylvia. Selanjutnya nomor 6. Dana darurat merupakan dana yang disiapkan dari berapa kali. Nah, tadi berapa kali jumlah apa tadi? Nah, jumlah pengeluaran ya teman-teman ya. Tadi 6 kali dari jumlah pengeluaran. Yuk, semangat. Wah, disusul Kak Livi nih. Wah, sengit banget. Tinggal 3 pertanyaan, 3 atau 4 ya?
Yang bukan termasuk dana pengembangan diri. Yang bukan ya, ini kecuali ya berarti ya. Ayo, apa yuk? Jangan sampai salah lagi nih. 5 detik lagi. Dan jawabannya adalah masih ada yang salah. Masih Kak Livi. Next. 3 pertanyaan lagi. Beberapa manfaat asuransi yaitu ayo mana? Ya, semua benar ya teman-teman. Dan masih Kak Livi. Oh. Yuk, 2 pertanyaan lagi. Yang dapat dari berinvestasi adalah ayo, apa ini? Ya, ada cash flow dan capital gain. Terus, Kak Ditak menyusul. Dan pertanyaan terakhir nih, investasi yang memiliki tingkat risiko terendah adalah slide terakhir tadi. Harusnya masih ingat nih. Oh, dan siapa ya yang apakah ada yang menyusul lagi kayak tadi menikung di tikungan terakhir? Ya, jawabannya tabungan. Dan mari kita lihat pemenangnya. Di posisi ketiga ada Ainova Elis SA. Nomor kedua ada Sylvia. Dan posisi pertama ada Ditak. Wih, selamat. Jangan lupa di screenshot ya. Nah, mungkin balik ke Q&A ya. Teman-teman yang tadi ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Cukup seru banget ya gamenya, ini dibuat langsung oleh Ko Geri juga. Yang mau bertanya via ngomong atau hidupin kamera juga bisa. Tinggal raise hand aja ya di bagian reaction. Nanti saya buka. Oh ya, nanti ada link feedback-nya nanti di grup akan kami share ya. Untuk tadi yang ada pertanyaan, kira-kira udah dijawab semua belum ya, Ko Geri tadi? Oh ini, izin bertanya, jika Indonesia terjadi deflasi, apakah masih perlu investasi? Ya perlu dong. Kan kita punya target, misalkan 10 juta, kita baru mencapai 5 juta. Terus Indonesia mengalami deflasi. Lah kan kita tetap harus cari 5 jutanya. Tetap perlu berinvestasi. Kayak gitu. Oh, ya. Ada lagi nggak ya yang tadi di atas-atas tuh? Dari Bang Hengki Gunawan nih, udah dijawab belum? Ko Geri yang? Udah. Oh. Ada lagi nggak tadi yang tanya? Mumpung masih ada waktu nih, kapan lagi nih bisa tanya? Oh ini nih, dari Tarik Najmi Oktaviantoro. Izin bertanya, apa yang harus dipersiapkan untuk terjun ke pasar modal? Yang pertama, ya harus investasi leher ke atas dulu. Investasi apa itu saham, cara belinya bagaimana, kan kayak gitu. Terus kalau sudah siap, udah ada pengetahuannya, basicnya udah tahu, kita bisa siapin KTP, datengin perusahaan sekuritasnya, isi formulir, siapin juga buku tabungan, tanda tangan, jadi deh rekening sahamnya. Gitu.
Iya, gampang banget ya. Apalagi sekarang 100.000 aja udah bisa buat bikin rekening dana investasi. Yes. Atau mungkin bisa ikut sekolah pasar modal juga. Kalau aku dulu waktu kuliah ada itu tuh. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin sebelum Ini, oh ya sebelum nanti kita tutup, kita bacakan pengumuman lagi ya kok ya di Ya, slide oke. selanjutnya ada juga ya. Ya, ini apa ini mungkin terakhir ya pertanyaannya ya. Kak, kalau untuk di masa pandemi seperti ini, reksadana termasuk investasi yang aman kah? Aman enggaknya itu banyak indikatornya. Kalau ngomongin tentang siklus apa ya namanya ya, naik turun harganya karena reksadana ada harga. Dimana kalau pandemi biasanya harganya naik turun, ya nggak aman, gitu loh. Tapi balik lagi, karena kita fokusnya adalah berinvestasi, kalau harga reksadananya lagi turun, ya enak dong kita dapat harga murah, gitu loh. Kita bisa masuk lagi. Nah, kalau masalah likuiditas, artinya adalah kan reksadana itu ada investornya, kayak kita kayak gini. Ada yang nabung 100.000, 1 juta, berapapun lah, sampai kekumpul sampai 2 miliar. Nah, tapi ada saatnya gitu ya. Tiba-tiba ada berita jelek kalau perusahaan reksadananya melakukan penipuan kayak gitu. Langsung orang-orang nih berbondong-bondong untuk nyairin reksadananya. Dari tadi kan yang dana yang dikelola 200 miliar. Di saat yang bersamaan ada 100 miliar dana yang keluar, itu juga nggak aman. Itu juga berbahaya. Jadi resikonya seperti kayak gitu. Gitu sih. Mantap. Tapi so far kalau investasi ya di perusahaan manajer investasi reksadana yang terkenal, bisa search di Bareksa kayak atau di Infovesta, kamu cari aja yang bintangnya 5 atau top 10 gitu, itu aman sih aku bilang. Itu aman kayak gitu. Oke, gitu ya. Mas Febi. Siap. Oh iya, nanti kita foto-foto dulu ya buat biar bisa di-upload nanti. Yes. Next slide ya. Oh ya, dan ini ada pengumuman selanjutnya bagi teman-teman yang mau mengikuti webinar lagi minggu depan, tanggal 12 September 2020 kami akan mengadakan webinar insurance 101. Kita akan bahas blog tentang asuransi, biar nggak salah nih, salah asuransi. Yang mau curhat tentang pengalaman asuransi juga bisa ditipu atau gagal claim dan lain-lain bisa. Nah, terus dan akan ada IG live yang keren banget seperti yang dikatakan oleh Ko Gary tadi. Next, nah ini yang besok hari Minggu jam 4 sore ada Bang Hengki, co-founder Fingram, dengan Bang Dani Rahmat, ini pakar utang. Nah, kalau misal teman-teman main Instagram bisa di follow @dani_rahmat. Nah, itu kontennya bagus-bagus banget tentang financial planning juga. Nah, dan kami akan bahas tentang utang besok. Terus besok Selasa 8 September saya lagi, jangan bosan ya ketemu saya akan live bersama Kak Harisma Yuki, yang juga seorang financial content creator, dan dari Instagramnya itu keren banget feed-nya. Dan selanjutnya aku tambahin ya, financial goal smart gitu kan. Jadi kalau kalian punya goals, itu cara membuat tujuan keuangan gitu ya, itu dengan sistem smart, caranya smart gitu. Nah, itu kalau mau tahu silakan ikut, silakan join. Apa tuh Karisma smart? Yuki. Karisma Yuki ini pinter banget nih, smart juga orangnya. Lulusan dari luar negeri juga ya Kak ya? Bali itu luar negeri apa? Oh, Indonesia ya tetap ya. Kuliahnya, maksudnya kuliahnya di luar. Oh, kuliahnya. Terus selanjutnya ini ada juga nih Bang Ian Renasa, CEO kita akan live bersama Cerdas Keuangan,
Kak Erlina Juwita, seorang CFP juga nih. Membahas utang beres karir sukses. Wah, keren banget ya. Dan bisa ditambahkan di remindernya teman-teman biar bisa mengikuti acara selanjutnya. Dan sebelum acara kita tutup, kita ngadain foto bersama. Teman-teman bisa ngidupin kameranya sebentar ya. Kita akan screen report. Kita akan screenshot. Yuk kita mulai dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Bentar. Kok nggak ke foto ya? 1, 2, 3. Terus halaman selanjutnya yang page 2. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. Nah, 1, 2, 3. Oh iya, dan pengumuman terakhir karena webinar ini gratis ya teman-teman, dan kita menghargai kedatangan teman-teman sekalian. Untuk recordingnya kami belum bisa memberikan gratis, tapi kalau misal teman-teman di luar sana ada yang tertarik untuk meminta recordingnya, bisa menghubungi Fingram dengan biaya sebesar Rp19.900 teman-teman. Jadi kami benar menghargai teman-teman yang saat ini mau belajar, mau live datang bersama kami. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Bye-bye, thank you. Kesempatan selanjutnya. Nah.